Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada kesempatan bagi kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu sumber pertolongan sejati. Sumber pertolongan sejati. Firman Tuhan yang akan menjadi bagian yang menjadi perenungan kita, yaitu dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56, di sana dikisahkan ada dua peristiwa besar terjadi. Ada dua peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanan tersebut, peristiwa yang pertama adalah ada seorang perempuan sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan ayat Alkitab berkata dalam Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan dalam hal ini perempuan tersebut telah berupaya. Tentunya dari bagian ini jelas dikatakan bahwa ia dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia sudah berupaya tetapi tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dalam 12 tahun itu tentu sudah banyak pengorbanan yang dia lakukan. Mungkin kita berpikir bahwa pertolongan yang dia peroleh adalah sebuah pertolongan yang senantiasa terlambat, bahkan tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Buktinya dia tidak mengalami kesembuhan. Namun pada bagian ini kita melihat sesuatu yang luar biasa yang dia alami. Ayat 21 dari Matius 9 menjelaskan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Apa yang menarik dari perempuan ini yang 12 tahun mengalami pendarahan? Yaitu dalam tindakannya, ia datang kepada Yesus dengan iman. Dia datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Yesus berkata dalam ayat 48 dari Lukas 8. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Dia telah memperoleh kesembuhan. Bahkan keselamatan yang daripada Tuhan pun dia peroleh. Apa yang menjadi rumus atau apa yang menjadi rahasia dari perempuan yang 12 tahun pendarahan ini adalah jelas tindakannya yang datang kepada Yesus dengan iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah mungkin juga ada yang punya pengalaman sakit, bahkan pergumulan yang berat? Firman Tuhan datang kepada kita, datanglah kepada Yesus dengan hati yang menyembah. Dalam hati pun dia melakukannya. Dia menjamah ujung jubah Yesus, lalu dia sembuh. Dalam peristiwa itu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Tenagaku keluar. Mengapa demikian? Karena Yesus tahu ada satu perempuan yang dalam pergumulan berat dan dia butuh pertolongan. Dan Yesus memberikan pertolongan. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang kepala rumah ibadah, Yairus, punya pergumulan. Anaknya juga 12 tahun. Angka 12 tahun pendarahan. Umur 12 tahun mengalami sakit. Dan sakitnya ini bukan sakit sembarangan. Mengapa? Karena sakit ini keras, berat. Sampai pada akhirnya sakit ini membawa kematian. Karena firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 18 berkata, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Tindakan Yairus yaitu, datanglah letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yang dia lakukan Yairus adalah datang menyembah dengan memohon kepada Tuhan Yesus. Datanglah. Ada sebuah penyembahan. Sebelumnya dia pergi, anak itu masih sakit keras. Tetapi ketika Yairus sudah berjumpa dengan Tuhan, orang membawa kabar bahwa anaknya sudah mati. Ini sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh menyedihkan. Sebuah peristiwa yang benar-benar
berat buat Yairus. Anaknya yang keras, sakit keras, pada akhirnya harus meninggal. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia pergi ke rumah Yairus dan meletakkan tangannya, memberi pertolongan, dan anak itu menjadi sembuh. Dalam peristiwa itu orang-orang yang ada di rumah Yairus melihat, bahkan mereka tertawa ketika Yesus berkata, dia tidak mati, dia hanya tidur. Inilah orang-orang di luar ketika melihat Tuhan mau menolong dia, mereka berpikir Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan mentertawakan itu. Namun ketika Yesus meletakkan tangan, memberikan pemulihan, jamahan, anak Yairus sembuh, bahkan dia hidup kembali dari kematiannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita dalam kelemahan, kita dalam sakit, kita dalam berbagai pergumulan. Selagi kita ada di dalam dunia ini, tentu kita terus berhadapan dengan pergumulan. Dalam keluarga ada pergumulan, dalam usaha ada pergumulan, bahkan di dalam pelayanan pun ada pergumulan. Datanglah kepada Yesus dengan menyembah, maka Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan bagi kita. Sebagaimana Yairus mendapatkan pertolongan, sebagaimana perempuan 12 tahun pendarahan mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang sejati hanya datangnya di dalam Tuhan, dari Tuhan Yesus. Amin. Pertolongan yang sejati hanya datangnya dari Tuhan Yesus. Ini yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun. Demikian juga kepala rumah ibadah Yairus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dalam berbagai pergumulan kami yakin percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan-Mu. Sebagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan, Tuhan mampu sembuhkan. Demikian juga anak Yairus, kepala rumah ibadah, punya anak 12 tahun dan dia sakit keras bahkan mati. Tuhan pun memberikan kehidupan baginya, hidup kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, membawa kami semakin yakin, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa dalam berbagai pergumulan kami tahu Tuhanlah sumber pertolongan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.